Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Gimana lancar puasanya Pak Hendri? Alhamdulillah lancar walaupun kita masih dalam keadaan berpuasa ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan tetap fit, semangat, sehat bugar gitu ya. Gimana Pak Deden? Alhamdulillah sehat juga, puasa lancar juga Pak Hendri. Kemarin juga habis vaksin ya yang kedua. Alhamdulillah tidak terasa terlalu parah begitu, tidak terasa banget lah, paling juga ngantuk aja. Puasanya tetap lancar. Kemudian mudah-mudahan di malam-malam ganjil udah akhir ini ibadah sudah terkumpul berapa banyak Pak Hendri. Mudah-mudahan semua ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan teman-teman juga di rumah selalu dalam keadaan kondisi sehat, tetap semangat gitu ya, walaupun kita masih dalam keadaan virtual ya Pak Deden ya. Betul sekali. Oke, langsung aja mungkin ya Pak Deden, kita akan melanjutkan di pertemuan ke-14 ya Pak Deden ya. Betul, di 14 udah hampir pengunjung juga kita nih. Udah hampir pengunjung juga. Nah kebetulan di minggu lalu kita sudah membahas mengenai koneksi dengan database dan juga dilanjutkan dengan CRUD ya Pak Deden ya. Kita kemarin udah membuat select dan juga insert. Nah kita akan melanjutkan di video sebelumnya, itu kita akan membuat update-nya, dan yang terakhir kita akan membuat delete gitu. Mungkin ada perbedaan Pak Deden atau ada kesamaan dari konsep dari minggu lalu atau gimana Pak Deden? Ya, konseptualnya Pak Henry sama seperti minggu lalu, di mana harus menggunakan koneksi database gitu. Dimana koneksi database itu sebelumnya sudah kita bikin codingnya, sehingga berulang-ulang sebetulnya sama aja. Kita panggil lagi koneksinya, kita inputkan lagi variabel pendukung dari koneksi tersebut, kemudian kita bikin lagi bahasa SQL. Kalau kemarin kan bahasanya select Pak Hendri. Select bintang, panggil tabelnya kalau untuk menampilkan. Kemudian kalau insert tabelnya apa, database-nya apa. Nah sekarang juga sama, kalau misalnya update berarti kan tinggal update ke tabel yang mana, ID yang mana nantinya. Kemudian delete pun sama, di delete kemudian masuk ke ID yang mana, kemudian akan terdelete secara otomatis di tabel tersebut. Nah mudah-mudahan teman-teman tidak terlalu bingung dalam bahasa MySQL-nya, sehingga ketika masuk ke bahasa SQL dalam bentuk Java kan sebenarnya sama aja ya Pak Hendri, ya tinggal tulis bahasa string. Kayak kemarin ada variable string namanya SQL atau key sama saja, atau query gitu deh, dimana di dalamnya isinya bahasa SQL gitu. Oke, berarti ataupun misalnya nanti ada kasus-kasus tertentu misalnya dimodifikasi lebih lanjut juga, sebetulnya tidak beda jauh ya bahasanya mah ya Pak Deden ya. Ya betul. Jadi kalau misalnya kita contoh gini, terkadang teman-teman atau kawan-kawan itu kita kasih kasus dengan menggunakan satu form nih Pak Hendri ya, pengen dieksplor nih dengan form yang lain, nggak mau ngikutin dengan tutorial yang digunakan di Explainer ini misalnya, boleh saja. Tapi konseptualnya tetap sama, karena kita untuk percepatan, kadang kita hanya menggunakan satu form nih Pak Hendri, numpuk aja semuanya. Update-nya ada di dalam, delete ada di dalam satu form, input ada di dalam satu form, kemudian select-nya juga ada di dalam satu form. Tapi untuk eksplorasi atau kreativitas dalam membuat UI, semuanya tergantung pada kebutuhan masing-masing nanti di tugas besarnya. Berarti intinya tidak melulu harus sesuai dengan tampilan yang kita ajarkan pada saat ini gitu, kira-kira Pak Hendri. Jadi teman-teman bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi. Yakin ya teman-teman pasti mempunyai ide dan kreativitas yang sangat tinggi seperti itu. Ya. Oke, supaya tidak penasaran lagi penggunaan update dan delete, mari kita coding. Let's code. Let's go. Oke, baik teman-teman, kita sambung lagi
Nah, di sini kita sudah menemukan form yang sebelumnya ya Pak Deden di video sebelumnya. Nah, Ya, sebelumnya kita sudah mempunyai tombol itu ada tambah dan bersih ya. Dan di ya. sebelah kanan itu untuk menampilkan atau select sebuah data akan ditampilkan pada tabel yang sebelah kanan. Nah, mangga silakan Pak Deden. Baik, saya jelaskan update dulu Pak Hendri ya. Nanti disambung Pak Hendri dengan delete ya. Oh, boleh. Saya bagian delete berarti ya. Ya, oke. Nah, sekarang saya buka dulu di program yang sudah jadi ya, agar nanti teman-teman bisa membayangkan update dan delete itu seperti apa. Nah, ini yang udah jadi dulu nih, bukan coding yang project kita. Nah, di sini akan saya jalankan dulu coding yang contoh yang sudah jadi ya. Yang Rendra. Yang RPL kalau Oh, yang RPL. RPL 2019 1234578 ya. Kita login. Oke, di sini sudah tampil menu ya, karyawan. Saya klik karyawan. Di sini juga udah ada data nih, teman-teman. Nah, nanti proses update-nya kayak gini nih, Pak Hendri. Gimana Jadi tuh? kan kita kan memanfaatkan data inputan di sebelah kiri ya. Jadi kita nggak perlu lagi bikin untuk kasus yang video ini, ya, kasus video tutorial ini atau video tutorial ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengkombinasikannya atau mengeksplor lagi ya terserah, itu boleh-boleh saja, lebih bagus. Sangat bagus. Sangat bagus karena tidak terpaku dengan apa yang kita jelaskan. Harusnya sih memang seperti itu. Tapi untuk kasus sekarang ya, edit atau update yang saya bikin, peruntukannya misalnya kayak gini. Di sebelah ini ada tampilan select berupa tabel. Nah, nanti ketika saya klik salah satu datanya, dia akan mengirim data ke sebelah kanan gitu Pak Hendri, di data karyawan ini. Nah, artinya dia akan mengisi data-data yang ada di sebelah kiri. Nah, kemudian setelah itu baru bisa kita update di sini. Kita update, kemudian kita rubah, kemudian kita klik button update-nya. Bisa seperti itu Pak Hendri. Contoh misalnya ini ya, di nomor pertama saya klik nih. Nah, kemudian dia mengisi data di sebelah kiri gitu Pak Hendri. Nah, ini bisa saya ganti misalnya Bandung menjadi Jakarta. Misalnya AD, misalnya jadi Dea. Saya ubah data berhasil, kemudian berubah juga di sini. Gitu. Begitu. Ini ide atau konseptual yang kita kembangkan Pak Hendri pada video Explorer ini. Tapi banyak cara untuk mengeksplorasi user interface. Contoh, bayangannya begini Pak Hendri. Misalnya nih, teman-teman pengen mengedit langsung di table, bisa saja kayak gitu Pak Hendri. Nah, nanti tinggal cari saja misalnya fungsinya di dalam sini. Misalnya mau ganti aksinya apa, table tersebut, sehingga bisa terganti langsung. Tapi kalau saya mah enaknya karena biar ada multifungsi. Ada jelas sih gitu ya. Jelas, jadi cukup saja ketika saya klik salah satu data di table ini, dia ngeganti dia mengirim data ke sebelah kanan, kemudian proses update-nya ada di sebelah kanan ini atau inputan sebelah kanan. Sebenarnya kan di sini bisa diklik tuh, akhirnya seperti ini gitu. Misalnya 3, biasanya kayak gitu. Terserah teman-teman nih nanti mau mengubah tampilannya atau UI-nya seperti apa. Cuman yang kita jelaskan Pak Hendri, proses update-nya untuk UI, untuk user interface-nya seperti itu. Jadi ketika kita klik misalnya salah satu, kemudian dia akan membawa datanya ke sebelah kiri atau data inputan, kemudian baru bisa kita update di button ubah. Kira-kira. Nah, sebetulnya untuk konsep yang Pak Deden ini, kalau misalnya teman-teman masih bingung, sebetulnya sama seperti di pemrograman web Pak Deden. Nah, di video sebelumnya sudah ada ya di pemrograman web. Nah, itu kan di bagian kanan itu ada table ya. Nah, kalau misalnya di web itu ada action. Actionnya itu ada edit sama delete. Nah, ketika kita edit, dia itu kan mengirim ke nge-get data ke dalam data karyawan. Nah, sebelah kiri data itu konsepnya mirip, sama banget. Jadi dia mengirimkan ID ke dalam edit yang ada pada sebelah kiri atau pada editnya. Jadi kita nggak perlu ngetik gitu. Jadi kita klik row mana gitu ya, row yang 1 atau row 2. Nah, itu tuh akan dipilih atau dikirimkan ke dalam edit teksnya seperti itu. Ya. Sama seperti mirip seperti web ya Pak Deden. Ya, terbayang saya. Tapi kalau misalnya di web mungkin Pak Hen
karena web kan tidak bisa apa istilahnya ya, kayak desktop, artinya ketika kita klik dia membawa sebuah data ya gitu ya. Betul sekali. Nah, berarti kan apa namanya, reality user interface-nya berbeda dengan desktop. Nah, kalau ini nggak perlu nge-get lagi nih kayaknya nih. Tapi dia mah langsung muncul teng gitu. Kan Ya. kalau web mah klik ini muncul lagi ke halaman baru gitu kan. Ya betul. Dengan muncul halaman baru tadi, makanya harus ada fungsi get membawa ID ya. Seperti itu. Di web mah kayak gitu ya. Itu supaya teman-teman agak kebayang gitu ya. Ya. Jadi kalau di sini nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mengcodingnya. Sedikit berbeda tapi konseptualnya sama, kurang lebih ke seperti web tadi. Tetap saja nanti ujung-ujungnya membutuhkan ID karena proses update di SQL kan Pak Hendri ya, yang namanya update ya, sebuah data yang nanti dicirikan atau di apa istilahnya ya, agar datanya tidak terganti semua atau memiliki ID, sehingga ID tersebut yang menjadi ciri data mana yang akan diubah gitu, kira-kira atau yang unik gitu, yang sifatnya itu dia unik gitu. Jadi sehingga mau nggak mau ya tetap aja nanti menggunakan get juga, cuman agak sedikit berbeda dengan konseptualnya sama. Dan yang pasti query-nya mah sama ya Pak Deden ya. Sama aja gitu. Bingung. Jangan bingung. Kalau sintak query-nya pasti sama gitu. Oke. Saya masuk langsung ke project kita ya. Project kita itu ada di menu karyawan ini yang kemarin, tapi di sini kita cuma menggunakan 2 inputan saja, nama dan alamat nih Pak Hendri. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah melanjutkan di form ini, yang ingin kita tambahkan adalah satu button, yaitu namanya button update gitu. Kita tambahkan di sini ya, button update. Keklik lagi ya. Iya, keklik lagi. Apa ya, bahasa Indonesia update ubah gitu. Berubah gitu ya. Ya, berubah. Nah, sekarang ya, sebelum kita mengasih event kan di sini nih Pak Hendri. Sebelum kita kasih event ke sini, kita harus melakukan apa namanya, langkah pertama, yaitu memindahkan data dari table ke dalam edit ya. Inputan yang ada di sini gitu. Baru setelah itu kita bikin eventnya atau logikanya di dalam button ubah. Nah, sekarang kita lakukan dulu nih yang di sini nih, agar setiap data yang ada di row ini ketika diklik dia akan pindah ke sebelah kiri. Caranya gimana? Kita klik kanan, kita masuk ke event, kemudian kita pilih mouse. Nah, kita pilih mouse klik gitu. Berarti ini tuh ketika mouse diklik gitu ya? Ya, betul. Ketika mouse diklik, dia akan memindahkan data dari kanan ke kiri gitu kira-kira. Oke, kita klik eventnya ada di sini ya. Nah, kemudian dari sini, bentar. Kita klik. Nah, sebetulnya ini makanya tadi saya bilang tidak membutuhkan ini Pak Hen, tidak membutuhkan get data seperti yang ada di web ya. Di web gitu. Nah, saya copy dulu biar cepat nih ya. Oke, di sini ya codingan sebelumnya saya enter dulu ke bawah biar ada perbedaan nanti. Maksudnya adalah nanti akan jelaskan satu persatu ya. Nah, kita lihat dulu di desain ya. Saya jelaskan sedikit Pak Hen. Dalam sebuah table ya. Bahasa manapun ini mah, baik bahasa PHP, bahasa Java, bahasa Android, bahasa Python dan seterusnya. Table itu akan dikonversikan atau ditransformasikan ke dalam bentuk matriks kalau dalam bahasa pemrograman. Sebetulnya coding itu nggak akan
nggak akan baca table, Pak Hen. Tapi yang dijalankan itu konseptual metrik 2 dimensi. Nah, apa lagi nih konseptual metrik 2 dimensi? Nah, konseptual metrik 2 dimensi mudah-mudahan teman-teman juga udah belajar di dasar pemrograman atau algoritma 1 dan 2 biasanya sudah dapat. Sehingga table itu biasanya disebut metrik kan gitu. Sebentar Pak Den. Ya. Kalau misalnya ada yang belum dapat atau mengulang, ada di video sebelumnya ya. Di mana? Di web? Di channel ini dong. Oh gitu. Oh, di mata kuliah apa Pak Hen? Das Pro sama Strukdat ada. Gitu ya. Oke, siap. Ada di channel ini ya. Nanti kita tulis linknya di bawah ya. Oke. Ya, jadi metrik seperti itu. Jadi untuk menangani sebuah table, coding atau bahasa pemrograman itu sudah menyediakan ilmu matematika yaitu metrik 2 dimensi. Nah, gimana bunyinya? Nah, gini nih metrik 2 dimensi ya. Metrik 2 dimensi itu akan membaca dua variabel yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, kalau misalnya kita bicara tabel ini, berarti kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi kan ada 4 ya. Mulai ini biasanya dari 0. 0, 1, 2, 3, kan gitu. Ini untuk yang kolom ke kanan. Kalau yang ke bawah berarti baris. 0, 1, 2, 3, 4 tergantung datanya yang ada. Kalau kita ingin memanggil baris ini nih, yang saya tunjuk di kursor, berarti kan barisnya adalah 1,1 gitu. Kalau misalnya ada di bawah, berarti 2,2 untuk mendapatkan sebuah datanya gitu. Kalau misalnya ada di sini, berarti kan baris 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3,3 gitu. Biasanya yang dipanggil duluan itu yang angka pertama, biasanya baris dulu Pak Hen, baru kolom. Berarti misalnya kalau misalnya 3,3 berarti baris ketiga, kolom kedua gitu kira-kira. Berarti baris, nah, kolom ya Pak Den ya? Rumusnya ya? Rumusnya biasanya kayak gitu penulisannya. Mudah-mudahan saya tidak salah menjelaskannya. Nah, untuk menyelesaikan atau mengget data tersebut dari sebuah table, makanya kita butuh konseptual metrik gitu. Nah, sekarang lihat coding yang saya bikin. Saya bikin dulu sebuah variable integer ya yang akan menampung sebuah row point. Saya bilang row pointnya, berarti row keberapa nih yang saya ambil gitu. Row keberapa yang akan saya ambil, kemudian akan row keberapa yang akan saya ambil, kemudian nanti dia akan saya kombinasikan dengan kolom keberapa gitu kira-kira, atau baris keberapa. Nah, yang sekarang akan kita lakukan adalah kita bikin sebuah variable integer dengan nama misalnya di sini adalah baris ya. Kemudian di sini saya kasih nama, kalau tadi nama label, nama tabelnya ya. Variabelnya. Change variable name. Variable. Tabel karyawan ya. Nah, kemudian sama dengan tabel karyawan dot row point event get point gitu. Nah, di sini akan menyimpan row point keberapa ke dalam sebuah baris ini gitu. Kalau misalnya saya klik ini ya, saya klik ini nih, dia akan menyimpan nilai 0 gitu. Saya klik ini dia akan menyimpan nilai 1 dan seterusnya gitu. Nah, sehingga hal tersebutlah yang nantinya akan mendapatkan sebuah nilai atau value yang ada di dalam table sehingga tidak salah gitu untuk memindahkan data tersebut. Nah, ini misalnya kita udah bikin variable baris dari table karyawan, kemudian kita panggil red add point. Nah, red row add point ini ya tadi ini selalu ada di library. Kemudian event get point untuk mendapatkannya gitu ya. Ini bukan default ya. Cara memanggilnya seperti ini kalau yang di table. Berarti nah, kemudian kalau di kontrol spasi ada ya Pak Den ya? Kalau kontrol spasi ada. Misalnya kita bikin gini nih. Saya bikin kayak gini. Dot kontrol spasi row apa ya tadi teh? Row add point. Nah, di sini ada banyak di sini Pak Hen. Ada yang kolom point. Ada poin itu ya. Berarti kan kalau kolom kan kita mengambil kolomnya gitu. Poin keberapa dari kolom tersebut. Tapi kan yang saya butuhkan ini cuman row-nya saja. Berarti row add point.
Oke. Gitu. Nah, di sini Udah ada penjelasannya juga ya? ya, Mhm. udah ada penjelasan. Di sini kita isi tadi Isinya apa gitu? isinya apa. Di sini kita isi event get point gitu. Misalnya saya hapus ini kalau masalah ada juga. Event ya dot get point gitu. Get point. Nah, sudah ada. Ada penjelasannya juga tadi ya? Ya, jadi juga ada penjelasan, jadi bisa dibaca juga oleh teman-teman gitu. Apa harus nulisnya seperti itu? Ya, biar nanti kita bisa menyesuaikan dengan coding to get point. Get point adalah return atau mengembalikan nilai X dan Y katanya dibilang. Di posisi relatif pada komponen square, berarti kotak untuk 2 dimensi tadi gitu. X dan Y kan berarti ini sebuah nilai, dua nilai yang berbeda ya Pak itu ya? Iya betul. Nilai metrik tadi. Koordinatnya gitu ya, ada X, Y. Kita bikin dulu, kita akan menentukan barisnya dulu ya tujuannya ini sekarang ya. Get point. Siap. Nah kemudian Pak, itu ada event tuh dari mana EVT Pak? Bisa sembarangan? Enggak. Kan namanya mengembalikan nilai nih Pak Hen. Nah EVT ini saya ngambil dari yang udah dibuatkan oleh Java dari sini nih di atas. Nah ini kan event apa ya, parameter yang akan dikembalikan pada most event di mana nama parameternya adalah EVT. Makanya kalau saya misalnya tulis di sini cuma E doang, di error. Nggak dikenal ya? Nggak dikenal karena di sini yang dideklarasikannya adalah EVT. Pak boleh dirubah nggak? Kan saya bilang nih, kalau misalnya dia bentuknya abu di blok seperti ini, udah aja ikutin aja gitu, nggak akan bisa dirubah. Tuh saya delete nggak bisa tuh. Iya. Sehingga di sini ya tinggal ngikutin, udah tahu bahwa di sini adalah parameter Pak Hen ya. Untuk sebuah nama mah yang penting tahu fungsi, karena sudah disediakan oleh Java tinggal saya gunakan EVT.getPoint gitu. Nah kalau misalnya sudah selesai ya satu poin ini, kemudian ya baik, setelah kita bikin baris tabel karyawan row keberapa ya, nanti dia akan mengambil poinnya keberapa. Nah kemudian ya logikanya kan begini Pak Henry ya, saya jelaskan dulu ya. Kalau misalnya kita klik ini, saya klik yang sebelah sini berarti kan 0,0, klik sini 0,1, ini klik 0,2 dan seterusnya. Saya kasih contoh deh, saya bikin lagi nih Pak Henry ya, saya bikin lagi untuk yang kolomnya. Saya bikin lagi untuk yang kolomnya. Nah berarti kan kalau misalnya saya klik integer, kolom, tabel karyawan, kemudian kolom add point, kemudian akan dia mendapatkan sebuah nilai kolomnya gitu. Nah kemudian dari sana ya, dari sana nanti akan kita pindahkan kolomnya seperti ini nih. Saya akan tampung di dalam sebuah string ya, berarti string, saya bikin sebuah nama variabel nn dari tabel karyawan. Kemudian saya akan get value-nya. Dari tabel karyawan, maksudnya begitu, di baris keberapa dan kolom keberapa. Gitu. Kira-kira. Kemudian akan saya tempatkan dengan menggunakan string. Dan saya set ke getTextField. Berarti akan saya set ke sini nih nanti ini. Tujuannya untuk ditampilkan ya Pak Den ya? Ya, contohnya. Ini misalnya saya klik ini nih nanti. Saya klik yang di ID. Berarti kan dia 0,1 gitu. Berarti yang di get ID-nya gitu. Saya kasih contoh dulu. Ini saya jalankan ya. Origin. Rendra. 1, 2, 3, 4. Kita jalankan. Nah, di sini nih. Perhatikan ini Pak Henry ya. Saya klik di 0,0, berarti nilai 1 yang ada nomor. Keambil nih. Kemudian saya klik di nama David, muncul Davidnya. Kemudian saya klik di alamat nih, di alamat yang pertama berarti dia di 0,1
1, 2, 3, 4, 3. Ya. 0,4. Berbeda lagi gitu. Ini sebuah coding yang dapat kita gunakan seperti ini. Tapi keinginan saya bukan gitu, Pak Hendri. Keinginan saya bukan seperti itu. Jadi kalau saya klik, mau klik dimanapun, Pak Hen, dia akan mendapatkan namanya gitu. Tapi kan karena saya bentuk codingnya adalah seperti ini ya, baris, saya get point, saya ambil poinnya, kolom, saya ambil poinnya, sehingga bagian mana yang akan saya klik, dia akan berubah statusnya baris dan kolomnya juga gitu. Kira-kira nangkep nggak, Pak Hen? Ya, nangkep Aden. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Yeah. Jadi keinginan saya adalah kalau misalnya saya klik ini ya, saya klik yang di baris pertama di sini, contoh nih yang tadi ini, saya klik dimanapun, dia hanya akan mendapatkan nama saja gitu, Pak. Nama saja gitu. Mau saya klik di sini gitu, dia akan get nama saja ke dalam sini. Berarti nanti di sini adalah namanya David gitu. Di sini dia kalau saya klik ini juga namanya Ardi. Klik di sini namanya Meeli. Klik di sini namanya Boril gitu. Nah, sementara coding yang saya bikin contoh saat ini bukan yang saya inginkan gitu. Berarti kalau sekarang masih yang field mana yang ditunjuk, dia akan nampil ya? Ya, field mana yang ditunjuk dia akan mengarahkan S, Y-nya. Karena ini kan lihat tuh, bagian mana table yang saya klik karena dia sifatnya fleksibel, coding yang saat ini saya coding saat ini saya tulis, baris dan kolom. Nah, ini kan fleksibel nih. Sifatnya fleksibel. Dia akan berubah secara otomatis gitu. Berarti tambah geser kanan ya gitu ya, kolom-kolomnya gitu ya. Kolom-kolomnya gitu. Berarti dia akan menambah secara otomatis. Nah, sekarang keinginan saya, ketika saya klik dimanapun, maksudnya dimanapun itu di kolom manapun, dalam satu baris tersebut, ini kan baris ke bawah ya. Berarti kalau saya klik ini di baris keempat, dia akan mengambil Boril. Walaupun saya kliknya ada di nomor gitu. Klik ke baris kelima gitu, dia akan mendapatkan get Vera-nya. Tertulis akan Vera di sini. Walaupun saya kliknya di sini. Nah, itu caranya seperti ini. Artinya kan yang fleksibelnya adalah barisnya saja, Pak. Betul nggak? Barisnya saja yang fleksibel. Tapi kolomnya tetap sama. Berarti di sini kan kalau misalnya barisnya fleksibel, kolom yang kita tentukan adalah kolom ke depan 1, 0, 1, 2. Berarti kedua kan akan kita ambil. Berarti ini saya rubah menjadi kolom kedua gitu. Barisnya doang yang fleksibel gitu. Oke, kita jalankan lagi ya. Berarti ini kepake nggak, Pak? Harusnya ini jadi nggak kepake, Pak Hen. Komen aja berarti ya? Di komen aja nih. Saya coba jalankan. Get NM nama ya? Ya. Rendra, password 1, 2, 3, 4. Benar nggak ya di baris kedua ya? Kita coba saja. Saya klik. Nah, tuh lihat dimanapun Pak Hendri, dimanapun saya klik, dia akan mengget sebuah namanya saja. Gitu, Pak Hen. Kamu nggak nih kira-kira nih? Mudah-mudahan dapat dipahami karena itu makanya sifat metode itu harus betul-betul dikuasain ya. Kenapa keinginan saya adalah untuk mengget sebuah nama saja, di mana nama tadi ada di kolom keempat. Kolom keempat berarti sebelah kanan nih Pak Hendi ya. Hitungnya 1, kolom ketiga 0 karena mulai dari 0, 0, 1, 2. Kedua 0, 1, 2 gitu. Yang fleksibel adalah barisnya yang ke bawah. Berarti kan barisnya kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya codingnya saya bikin yang bentuk fleksibel adalah untuk si baris. Sesuai di mana yang kita klik. Gitu. Tapi kalau untuk yang kolomnya karena ingin kita get adalah sebuah namanya saja, makanya saya bikin di sini permanen gitu. Berarti statis ya gitu ya? Statis, kolomnya. Karena yang ingin di-get adalah namanya saja. Gitu. Oke, siap-siap. Mantap. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami di sini. Artinya untuk kasus yang lain boleh saja kalian menggunakan hal yang berbeda dengan yang kita tampilkan ini Pak Hen.
Bergantung dengan kasus. sama kasusnya gitu ya. Pak, saya mah pengen sesuai yang diklik, misalnya di baris ID, saya ingin meng-get ID, akan masuk ke sini ya terserah, mangga saja gitu. Pada kondisi-kondisi tertentu boleh. Gitu. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, kemudian kalau kita sudah meng-get nama, kita tinggal meng-get kotanya. Oke, untuk kota kita coba ya. Di sini saya copy saja. Oke, untuk kota saya alamat ya, string, saya bikin tabel alamat. Nah, di sini kira-kira saya ngisinya karena yang sifatnya tidak fleksibel nih Pak, permanen. Berarti di kolom berapa di sini nih kira-kira? Berarti sebelahnya ya Pak Den ya, alamat ya? 0, 1, 2, 3. Gitu. Saya bikin 3. Nah, ini agak berbeda sifatnya dengan text field di Kobobook itu. Berarti saya bikin table, tetap di table, get value baris keberapa, kolom ketiga, to string, artinya dia akan mengambil nilai stringnya. Gitu. Nah, kemudian nanti akan saya set di JCOMBOBOK, nama variabel saya, nama variabel yang sebelah sini ya. Ini JCOMBOBOK. Oh, Kombobok 1 deh. Copy paste. Oke, paste, set selection alamat. Gitu. Mudah-mudahan berhasil. Run. Render. Kita jalankan lagi. Coba kita klik David. Nah, berubah Pak Hen. Sudah. Bandung coba tadi. Oh, Bandung C. Ya. Oh, jadi nggak berubah ya sebenarnya. Tadi berubah. Oh, ini kok Cirebon nggak berubah ya? Bandung juga. Jakarta. Ya. Pilih kota. Oh. Mungkin sih. Sudah. Tapi ini kok yang ketiga tidak berubah ya? Dia masih. Tapi yang lain berubah. Oke, tapi nggak masalah lah. Artinya ada nggak Cirebon di sini? Oh, pantesan Pak Hen tidak ada Cirebon. Soalnya sebelumnya kita belum pakai yang namanya listbox ya? Combo box ya? Combo box. Kita masuknya manual. Oke. Ya, makanya dia tidak muncul Cirebonnya. Tapi kalau misalnya nanti ditambahkan sama Pak Deden Cirebon, nanti muncul ya Pak Den ya? Ya, Aceh juga sama kayaknya seperti itu. Oke, coba kita buktikan saja deh. Oke. Kita tambahin berarti desain Pak Hen ya. Desain, klik kanan. Klik kanan, properties di sini ya. Klik yang titik-titiknya bisa nggak? Ya, betul, titik 3 ini ya. Ini Cirebon. Ya? Cirebon, Aceh ya? Aceh. Kita klik OK, kita close, dan kita jalankan lagi. Rendra 1, 2, 3, 4. Karyawan. Kemudian saya klik ini. David ya, saya klik 2 Cirebon. Nah, udah Pak Hen. Aman, mantap. Lanjutkan Pak Hendri. Ya, silahkan. Ya, jadi proses pertama sudah kita pindahkan dari data yang tabel sebelah kanan ke tampilan sebelah kiri. Nah, kemudian Pak, kan nanti akan meng-get ID nih Pak Hen. ID-nya kira-kira butuh kita tampilkan nggak? Atau kita bawa nggak? ID-nya kita tentu saja bawa. Untuk apa? Nah, kan nanti akan mengubah di perintah SQL-nya itu ada set misalnya yang dirubah ID yang keberapa kan sebetulnya ya. Ya, betul. Nah, sebetulnya berarti, sih untuk pengamanan tidak ditampilkan kalau di web sih ya. Tidak ditampilkan gitu ya. Cuma kita pengen kita pengen ngecek aja nggak apa-apa ya Pak Den ya, tampilkan boleh kalau mau. Oke, berarti kita tambahkan di sini ya. Tambahkan sebuah ID ya. Nanti mungkin bisa di disable Pak ya. Biar nggak bisa di input lah. Saya geser dulu ke bawah. Geser ke bawah. Saya bikin berarti pakai label lagi.
kemudian text field. Oke, Klik nah ya. klik, properties. Saya tuh kadang-kadang harus bersih, Pak Hen, jadi harus dihapus-hapusin. Ya. Edit text, nah kita hapus saja. Oke, kalau mengasih untuk enable-nya di mana ya Pak Hen ya? Agar tidak bisa Coba di diklik. properties, editable. Tuh editable di uncheck. Oke, uncheck ya. Close juga Agar tidak bisa diedit ya. Nah, kemudian tetap sama ya. Tinggal menambahkan berarti ya Pak Den ya? Menambahkan kayak tadi gitu. Logiknya. Sama kayak NM berarti NM lagi. Nama ya? Nama itu. Saya bikin di atas deh di sini. Biar kayak urutannya gitu ya. Urutan. Nah, berarti kan di sini berbeda nih. Kalau di sini 2, sebelumnya gitu ya. Sebelumnya. Di sini jangan pakai NM lagi, misalnya saya kasih nama ID. Juga ID. Nah, yang di sini variabelnya ya. Variable name tadi tuh ya. Cek variable text field 2. Saya ambil. Oke. Kemudian kita jalankan lagi. Sebenarnya kan itu aja ya Pak Hendro ya. Di sini tuh saya masih penasaran, Rendra ini nama bapaknya siapa ya? Kenapa kita pilih nama Rendra Pak Hendri kemarin? Ya, kita klik David. Nah, terbawa ya ID 1 David Bandung. Ardi harusnya terbawa juga 2 Ardi Maele. Coba diedit Pak Den, bisa nggak ke edit? Belum ada apa-apa nih. Nggak, yang 4-nya kan tadi nggak bisa. Nah, ya betul, nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Ketik. Nggak bisa ya. Bisa diapa-apain, karena udah di editable. Oke, nggak bisa ya. Iya, sip. Ya. Nanti pada proses ini, proses tambah, tuh bersihan juga jadi ini Pak Hen. Dibersihkan juga karena kita menambahkan sebuah variabel baru, dia tidak ikut bersih gitu. Cuma gampang aja, nanti tinggal kita tambah ya. Tambah. Kalau perlu sekarang saya lakukan nih. Tadi apa ya? 2 ya. 2. Nah, udah. Aman. Oke ya. Selanjutnya setelah kita bikin dari table pindah ke sini, baru kita lakukan adalah sebuah event pada ubah. Gitu. Oke, kita klik 2 kali atau bisa juga langsung ke aksen event ya di sini. Nah, ini yang kita lakukan coding di sini seperti biasa ya, yaitu membuatkan dulu ini apa namanya, mendapatkan datanya dulu Pak Hen. Saya tambahkan di sini biar cepat. Yang pertama ada ID, di sini alamat. Oke, berarti di sini saya hapus dulu dari coding yang sudah ada. Nanti tinggal kita sesuaikan di sini juga. Sebentar. Oke, di sini karena ini berbeda tipe. Di sini alamat. Oke ya. Di sini tadi namanya JText field 2 ya. 2. JText field 1. Di sini J combo box 1. Oke. Ini teman-teman harusnya sudah paham juga ya. Aduh, ini apa lagi? Ini kan kalau kita mengambil sebuah data dari UI, harus kita tampung dalam sebuah variabel gitu. Variabelnya apa? Pokoknya gini konseptual di desktop Java ini. Apapun bentuk yang ada di UI itu pasti tipenya string. Gitu Pak Hen. Apapun bentuk yang ada di sini tipenya string. Makanya kita tampung dalam bentuk string juga. Gitu. Kalau misalnya si data tersebut harus diolah menggunakan operator matematika, convert dulu ke dalam integer. Parse yang kemarin ya. Ya.
Tapi kan sekarang kan kita nggak butuh itu gitu. Hmm. Kita hanya menggunakan string aja. Makanya nggak harus kita convert. Nah, untuk menampung sebuah data berarti kan kita gunakan get. Get dari mana? Dari text field-nya masing-masing dengan nama variable-nya masing-masing juga. Get field 2 untuk ID, saya tampung dalam variable ID. Get field 1 untuk nama, saya tampung dalam variable nama. Kemudian alamat variable saya tampung dari combo box. Cara panggilnya beda gitu. Untuk combo box gunakan string, combo box, nama variable combo box tersebut, kemudian get select itemnya keberapa gitu. Nah, kemudian setelah kita tampung ke dalam sebuah variable masing-masing, baru kita bikin sebuah try and catch lagi sebenarnya gitu. Sama seperti di ini Pak Hen, sama seperti di proses proses input gitu. Nah, lihat dulu di sini ya. Di sini coba saya jelaskan satu persatu ya. Nah, di sini tetap aja ya harus saya gunakan try and catch. Pak, apakah harus? Tidak juga. Karena di sini saya ingin nanti mengetahui errornya ada di mana ketika muncul error gitu ya. Muncul error, makanya saya terbiasa menggunakan try and catch. Gitu. Enak banget kalau di Java gitu. Nah, yang pertama kita bikin sebuah variable string VSQL di mana di dalamnya adalah sebuah bahasa SQL ya, update karyawan. Bener nggak ya karyawan nama tabelnya Pak? Tadi apa ya? Kayaknya bener. Coba saya cek lagi di Mozilla-nya, kemudian localhost, PHP my admin. Kayaknya bener deh. Perusahaan ya Pak ya? Oh iya, perusahaan. Betul ya? Ya betul karyawan. Ya. Tabel karyawan. Oke, kemudian saya balik lagi di sini ya. Update tabel karyawan set. Nah, di sini setnya kan set ID. Kan gitu. ID keberapa? Ya, yang di set. Namanya saya sebutkan nama variable. Kebetulan di sini sama. Kalau pengen kita bedakan bisa saja di sini ID, NM. Nah, gitu ya. Berarti kan di sini ID, ini NM. Kemudian di sini alamat ya. Alamat ALMT gitu. Benar nggak? Alamat. Nah, tuh hapus aja. Ini nggak perlu lagi nih. Sampai sini nih. Gitu. Ini ID. Nah, dalam bahasa MySQL kan update set ID keberapa menjadi berapa. Kebetulan ini sebenarnya nggak masalah, tapi nggak apa-apa kita tambahkan di ID-nya. Namanya apa jadi nama variable yang diambil ya dari sini berarti. Kemudian alamat dari ALMAT di mana ID-nya sama dengan ID. Artinya ID tersebut, data tersebut yang harus kita ganti. Ubah ya. Ubah. Oke ya. Ini saya kira paham sekali dalam baris ini ya. Mudah-mudahan tidak terlalu bingung. Kalau bingung tinggal tanya saja. Makanya kalau bingung Pak, saya tuh kadang-kadang selalu menyediakan diskusi di grup. Tapi kalau selama tidak ada diskusi, tidak ada yang ditanyakan Japri ataupun di WG, saya anggap bisa biasanya gitu. Nah, oke, selanjutnya kita bikin Vicon ya, koneksinya. Seperti biasa, bisa juga nggak pakai gunakan ini ya. Connection, Vicon, connection, di sini nama kelas sebelumnya itu koneksi ke koneksi DB ya. Kemudian di sini harusnya config gitu. Kontrol spasi coba. Kontrol spasi. Udah enak banget ya ngoding. Nah, bener nggak Pak Hen? Iya. Betul ya. Titik koma yang belum ya. Oke. Selanjutnya, ini yang gunakan statement ya. Nah, di sini Vicon statement VSQL sudah sesuai, di mana nanti dia akan menjalankan atau mengirimkan parameter ke fungsi Java SQL-nya. Dari mana variabelnya? Dari variabel VSQL yang di atas. Kemudian baru kita eksekusi itu. Ini sama persis kayak yang di inputan.
Jadi ini aja Pak Hen sebenarnya yang dipanggil teh, cuma berubahnya di sini doang nih. Kalau Berubahnya update ya di ini berubahnya pada ini ya, dasar SQL-nya ya. dasar SQL-nya sebenarnya sama aja gitu, nggak harus ini. Nah kemudian ditambahkan lagi di sini option show message kalau misalnya berhasil muncul tulisan berhasil, tapi kalau salah akan muncul tulisan ubah data gagal dan akan dimunculkan Pesan datanya errornya ya. errornya ada di mana. Oke. Gampang ya Pak Hen ya? Gampang. Masih gampang. masih mengikuti. Masih mengikuti. Coba kita jalankan dulu deh. Running. Rendra 1 2 3 4. Misalnya ini yang belum ada nama nih, kita klik. Namanya nggak ada. Kosong. Inu. Karena kosong memang Pak ya. Hmm. Kemudian kita pilih di sini Jakarta. Kita klik ubah data berhasil. Tapi dia nggak akan berubah. Karena apa coba? Ada kode yang bisa tambahkan. Karena kayaknya dia tuh belum reload ya. Oke. Karena dia belum reload. Berarti kan kita udah bikin sebelumnya void reload ya atau void refresh. Itu kalau nggak salah tinggal kita panggil ada di mana tabel tampil nih. Ini ya. Tampil ya. Biar ini langsung dia nge-refresh tampil maksudnya itu apa ya? Ya betul Pak. Tampil. Ini kan bunyinya membuat sebuah objek nanti dia tinggal merefresh saja. Nah ini select gitu. Kita tambahkan di mana nih kira-kira? Di yang berhasil berarti ya. Sini. Titik koma. Gitu. Kita jalankan lagi. Sama satu lagi tuh Pak Den. Sama apa biar tuh? Bersih. Oke ya betul biar bersih ya. Di sini apa ya tadi teh? Bersih. Gini gitu. Apa ya? Coba betul bersih. Ya? Oh betul. Nah, bersih. Ya? Oke. Sudah, kemudian kita jalankan lagi running. Rendra 1 2 3 4. Login. Karyawan muncul tuh. Belum saya refresh tapi dia udah terganti kan nih, Indo nih. Kemudian saya ganti lagi nih. Nih Maeli nih. Maeli ini ada spasi ini tuh. Mail ini saya ganti ini preman. Nah gini, saya ubah udah ada berhasil. Nah, mantap. Gitu, gampang. Mantap. Cuman kayak di input Pak Hen. Jadi kalau misalnya saya ubah tanpa ada apa? Perubahan dia tuh. Nah gitu memunculkan sesuatu data lagi padahal nggak ada yang diubah. Makanya di sini nih harus kita kasih seperti di input sebuah kondisi gitu. Sebuah kondisi kalau misalnya kosong nggak boleh diklik. Mana ya datanya kurang gitu ya. Datanya kurang. Nah ini nih tinggal kita ambil ini aja. Ini kita ambil. Iya yang kemarin ya yang kemarin. Ini yang ditambah ya. Yang ditambah, kemudian kita pindahkan di sini. Jangan lupa tutupnya lagi. Ini NM tuh berarti NM-nya NM kecil nih. Kita ngambil variabel. Kotanya kota alamat ya, ALMT. Nah, gitu. Sama di bawahnya ya? Paling ya. Sama di bawahnya. Kurung Kurawal ya. Kurung Kurawal lagi ya. Sekali ya. Nah, gitu. Biar rapi. Saya majuin deh. Jangan dimajuin. Saya klik ke sini deh. Gitu. Nah, ini di sini. Ini nggak boleh sejajar dengan else-nya. Berarti saya majuin sedikit ke sini. Nah, sip. Terlihat ya. Ini if alamat. Jadi ingin memunculkan satu-satu nih. Kemarin kalau nggak salah seingat saya. Gitu. Oke, kita coba lagi. Klik kanan, running. Rendra 1 2 3 4. Login. Hasil. Menu karyawan. Ubah. Nah, isi nama terlebih dahulu. Seharusnya bukan ini ya. Tapi nanti tinggal sesuaikan aja gitu.
Oke, gitu kira-kira Pak Hendri Mantap, untuk mantap. proses update. Update. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit. Saya harapkan berkali-kali coba di rumah sesuai apa yang saya atau kita pandu dari video explainer kali ini untuk proses update. Oke, untuk video atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Henry mengenai delete. Terima kasih untuk part kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan di part sebelumnya. Di part sebelumnya itu tadi oleh Pak Deden dijelaskan mengenai mengubah data gitu ya pada Java. Kemudian untuk selanjutnya kita akan setelah mengubah kita akan mendelete data. Nah, yang pertama apa ya? Yang pertama kita lakukan pastinya kita memerlukan button yaitu delete ya Pak Den ya. Ya, betul. Kita buat dulu buttonnya di sini, kita tarik ke sini ya. Kita tarik aja ke sini ya, nggak apa-apa lah ya. Kita ubah namanya misalnya namanya apa Pak Den? Hapus Seperti ini. Biasanya gini Pak Hen, sedikit ya. Di sini lihat nih, Indonesia semua itu, ID, nama, alamat, tambah, bersih. Biasanya user interface yang bagus ya. Kalau belajar ini nggak Pak Hen, antar muka atau ada interaksi manusia dan komputer? Ada semester 3 Pak Den. Ya. Jadi kan user interface yang bagus itu kalau misalnya digunakan bahasa Inggris semua. Kalau misalnya gunakan Indonesia semua gitu. Seragam ya. Ini berarti langkah selanjutnya apa? Sebetulnya sama seperti pada edit. Ketika kita mengklik ini misalnya table, dia akan langsung mengirimkan data ke bagian edit. Misalnya klik row 1, dia akan mengirimkan data ID yang ke-1 siapa. Kalau misalnya kita klik yang ke-4 misalnya, berarti kita mengirimkan atau mengirimkan data ke baris ke-4 ke bagian kiri sebelah ini ya Pak Den ya. Ya, betul. Ada pointernya nggak ya? Kira-kira muncul nggak ya? Muncul ya? Muncul ya? Muncul. Oke. Setelah itu karena sama, berarti kita langsung masuk pada action daripada hapusnya gitu ya. Nah, berarti kita klik kanan, kemudian eventnya apa? Eventnya actionnya action perform. Nah, di sini kita bisa mengetikkan kodenya. Nah, sama seperti pada ubah. Nah, pada ubah sendiri kan tadi ketika data yang diklik itu muncul pada isinya pada ID, nama, dan alamat ya, pada ID teks ya. Nah, berarti langkah pertama kita harus membuat dulu variabel yang akan kita tangkap dan akan kita masukkan ke dalam query gitu, Pak Den. Berarti untuk proses memindahkan dari table ke field yang sebelah kiri nggak perlu lagi Pak Hen ya, karena udah ya? Karena udah gitu. Oke, kita masukkan berarti sama kayak yang Pak Deden ya. Tujuannya untuk menampung data yang tadi udah ada di edit text ke dalam variabel gitu ya. Dan jangan lupa karena dia tuh bersifat desktop, berarti variabel itu string ya Pak Den ya. String, kemudian misalnya tadi namanya ID ya, yang pertama tuh. ID ya, betul ID. ID sama dengan nama ininya apa ya? JTextField 2. Oh, JTextField 2. JTextField 2 sama dengan get text, bukan geli ya Pak Den ya, kalau bahasa Indonesia itu get text Pak Hen, get text itu mah. Setelah ID apa nama ya? Nama tuh JText 1 ya, JTextField 1 dot get text juga seperti ini. Terus yang terakhir tuh alamat ya, alamat ini berbeda perlakuannya karena memboboknya. Alamat tadi itu perlakuannya gimana? String dulu ya? String dulu. Stringnya gede atau kecil? Stringnya gede. Terus kemudian spasi apalagi? Panggil pemboboknya. Namanya apa ya? jcombobok 1 kalau nggak salah. jcombobok 1 titik apa? Get selected item ya? Ya. Nah ini. Nah itu tadi ada beberapa apa yang coba lihat kira.
balik lagi Kemana? ke yang jcombobox dot apa gitu. Yang diubah? Yang di bukan yang ya yang itu yang di Pak Henry aja yang Oh, di yang delete. di saya. Oke, yang di delete nih ya. Coba kontrol spasi lagi. Oh, ini. Nah, itu kan ada get select item, kemudian apa lagi Pak ini? Coba hapus dulu get select itemnya. Nah, itu ada select index, ada select object. Nah, di sini tergantung kalian yang mau manggil yang mana nih. Gitu. Mau yang indexnya, mau yang select itemnya atau yang lain. Kalau index kan berarti yang dipanggil yang di get-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Seterusnya. Kalau get select item berarti namanya misalnya Bandung diambil. Padahal kalau Bandung itu kita gunakan select index berarti misalnya dia ada di posisi kedua nih, berarti angka indeks keduanya diambil gitu. Tergantung kebutuhan masing-masing. Sip ya. Nah, setelah itu apa lagi sih Pak Den? Nah, setelah itu kita langsung try and catch sebetulnya. Ini dulu aja ya. Try and catch dulu. Ini juga udah muncul ya dengan secara otomatis menggunakan Java ini ya. Tapi saya pengennya ininya di atas aja biar kelihatan rapi. Nah, langkah pertama apa aja Pak Den? Langkah pertama itu kita pasti buat dulu query-nya kan ya? Ya. Query. Setelah query kita buat apanya lagi Pak Den? Saya kira ngoding. Belum, nanti bikin dulu. Setelah bikin ini bikin koneksi. Setelah bikin koneksi kita bikin setelah koneksi kita bikin statement ya. Setelah statement kita bikin execute ya, eksekusi query. Setelah eksekusi query apa lagi ya? Menampilkan notifikasi. Nah, ini yang paling suka saya enaknya menampilkan notifikasi. Karena gampang banget. Hari banget ini. Notif berhasil gitu ya. Nah, jangan lupa untuk di try ini kita akan menampilkan berhasilnya, dan yang di cache-nya itu kita akan melihat kegagalannya gitu ya, akan menangkap gagalnya di mana gitu ya. Oke, yang pertama query-nya gimana sih? Yang pertama query-nya kita buat dulu yang namanya variable ya Pak Den ya. String. Namanya query ya Pak Den ya, biar kelihatan beda. Query sama dengan query-nya apa? Yang namanya query itu berarti string kan tipenya. Jangan lupa untuk delete itu kita membutuhkan delete from nama tabelnya apa? Karyawan. Nah, ini jangan sampai lupa Pak Den di sini. Misalnya delete from karyawan, udah aja prank gitu kan ya. Nanti yang terjadi apa? Kehapus semua dong. Nanti yang terjadi akan kehapus semua. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan klausa. Klausanya apa? Klausanya itu menggunakan perintah where. Dan where-nya yang mana? Ya kan, kalau misalnya kita terjemahkan delete dari tabel karyawan yang memiliki apa? Jangan lupa ID kan. Tadi nama file-nya apa ya Pak Den? ID ya? ID juga. ID kecil, Pak. ID sama dengan kutip-kutip ya? Ya, kutip-kutip. Kutip-kutip, jangan lupa untuk mengkombinasi tambahkan ya. Tambahnya apa sih? ID gitu kan? Seperti ini. Nah, ini jangan lupa pakai ini ya, tutupnya ya. Ininya tutupnya berarti koma dulu ya, baru kutip ya. Nah, kutip ini. Jadi artinya kita akan mendelete tabel karyawan dia yang memiliki ID yang mana, ID yang akan kita pilih di ketika kita klik select mana gitu kan, nanti kan muncul di sebelah kiri. Nah, itu yang akan kita delete. Nah, gitu. Ini Pak Henry ya, ini kan tulisannya warna kuning ya, kemudian di sini hitam. Teman-teman jangan bingung di sini ya, karena ini bentuknya string. Ketika kita ingin menggabungkan tulisan string, ini string nih yang saya blok. Kemudian kan ini kan nama variabel. Nah, makanya kita tutup dulu nih, gunakan tanda kutip plus. Untuk menggabungkan bahasa itu kan menggunakan plus gitu. Kemudian karena masih ada satu coding lagi yang menggunakan ujungnya, di sini kita kutipin lagi pakai kutip 2, karena kutip 2 itu ciri khas dari string. Jadi kalau misalnya di terjemahan ada kutip gitulah.
ya. Heeh. Jadi kadang-kadang tuh kadang bingung teman-teman ini, aduh ini kenapa harus codingnya gini, tapi mudah-mudahan enggak di kelasnya kayak. Mudah-mudahan. Nah, selanjutnya kita menggunakan koneksi. Boleh nggak Pak Den menggunakan koneksi yang Pak Deden? Boleh aja tinggal copy Kak. Salah. Kok belum ketik ya? Connection ya. Misalnya pengen yang sama kayak Pak Deden nih biar nggak pusing. Tadi tuh yang diubah ya. Yang diubah misalnya kita bikin action. Nah, ini jangan lupa untuk koneksinya pakai yang enak dipanggil ya. Nah, yang ini. Nah, kemudian kita masuki ke hapus. Salah lagi. Event action. Nah, seperti ini. Nah, untuk koneksinya kita tinggal seperti ini. Oh, ini udah ada komennya ya. Connection. Setelah itu apa lagi? Setelah itu kita menambahkan yang namanya statement. Statementnya apa sih? Kita bikin aja misalnya Java. Kok nggak muncul ya? Java.sql. Ini udah ada ini ya. Udah ada hintnya ya Pak Den ya? Muncul nggak di Pak Den? Muncul di rekomendasi gitu ya. Nah, udah gitu baru kita tuliskan statementnya apa gitu kan. Statementnya kita tulis ke dalam bentuk yang namanya misalnya apa ya? Statement aja ya. ST atau apa ya? ST12 STM gitu ya? Statement gitu ya? STM sama dengan koneksinya vcon .prepare statement. Nah, ini udah ada string SQL-nya ini. Gitu. Coba klik ya padanya. Di sini juga ada penjelasannya. Nanti isinya itu berupa query-nya. Gitu ya. Kita klik aja di sini query-nya. Kalau ini klik query-nya. Setelah itu apalagi? Setelah itu kita panggil query-nya tuh. Tadi nama query-nya apa? Query kan ya Pak Den ya? Ya. Nah, kita bikin aja statementnya query seperti ini. Jangan lupa titik koma gitu. Nah, sebetulnya Pak Den untuk yang statement di sini kan ada prepare statement query. Sebetulnya kalau misalnya Pak Den nggak pengen pakai variabel, bisa tuliskan aja di sini delete bintang paste aja. Tapi kan kita pengennya supaya lebih teratur gitu ya, lebih rapi. Kalau misalnya nanti suatu saat ada pengeditan gitu kan ya, supaya nggak repot nantinya ya. Nah, codingnya juga nggak panjang Pak ya. Iya. Nah, setelah itu baru yang setelah kita mempunyai statementnya, kemudian kita akan running atau mengeksekusi query-nya. Kita akan mengeksekusi dengan perintah execute mana ya Pak Den ya? Execute. Nah, ini bool ya, public execute gitu ya. Ini dia tuh gunanya untuk mengeksekusi perintah SQL. Prank aja gini, udah selesai. Jangan lupa titik koma, dan jangan yang terakhir untuk menampilkan notifikasi berhasil. Untuk menampilkan notifikasi berhasil tadi kita menggunakan JOption ya. JOption pen dialog kalau salah Pak. Pakai apa? Dialog ya? Ya, message dialog. Message dialog. Message dialog yang ini ya? Ya. Message dialog yang pertama ini 0. Terus kemudian di sininya apa ya? Kata-katanya apa Pak Den? Hapus berhasil. Hapus data berhasil. Hapus data berhasil. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya gagal gimana Pak Den? Kalau gagal, option lagi aja. Oke, option aja gitu ya. Di sini hapus data gagal. Seperti ini. Ditambahin itu lagi Pak, kalau gagal bisa kita manfaatkan event bagian gagalnya sebelah. Oh, pakai error itunya ya? Error correction. Berarti kita tinggal menambahkan, jangan lupa ini exception ini kan ada variabel ya. Nah, kita bisa menggunakan get message. Oke, seperti ini. Apakah berhasil belum ya Pak Den? Harusnya berhasil Pak. Coba, running saya yang running ya. Lupa Pak Den.
Tadi tuh ininya apa ya Pak Den ya? Rendra ya. Rendra. Bapaknya siapa Pak Den? Gak tahu. Ini passwordnya apa ya? 1 2 3 4 ya? 1 2 3 4. Kita login. Berhasil login. Kita perbesar, kita akan masuk ke menu karyawan. Nah, misalkan kita akan mau menghapus yang mana Pak Den ya? Yang Inu. Yang ini. Nah kan ini kalau kita klik udah muncul ya, karena sama ya. Kita akan menghapus yang Inu. Nah, tadi itu yang langkah pertama kita tuh kan ada 6, ada Inu gitu ya. Nah, tujuannya kita tuh akan menampung dulu. Nah, setelah ditampung baru dimasukin query-nya, query delete. Baru setelah query delete baru connection. Setelah connection itu baru statement query-nya baru di-execute. Kalau misalnya berhasil query-nya berarti dia terhapus gitu ya Pak Den ya. Iya, betul. Coba kita klik tapi coba kita lihat dulu aja ya. Data berhasil ya. Nah, seperti yang tadi kata Pak Den ya. Ini belum ada yang berubah karena apa Pak Den? Belum ditambahkan reload untuk tampilkan lagi gitu. Oke, belum ditambah. Nge-refresh lah gitu Pak kalau di PHP mah. Ya belum ada refresh-nya gitu ya. Iya. Maka kita akan menambahkan refresh-nya di mana Pak Den? Di try catch yang berhasilnya. Di ini ya, yang di try di bawahnya. Tadi namanya berarti tampil table kalau nggak salah. Tampil muncul nggak ya? Udah muncul sama jangan lupa dibersihkan. Makanya enak Pak ya kalau kita gunakan satu fungsi, jadi bisa dipanggil-panggil terus gitu. Kita coba running lagi ya Pak Den. Running. Berhasil login. Tadi yang dihapus ini ya? Inu ya. Harusnya hilang nih sekarang. Hilang tuh kan gitu, hilang ya. Gitu untuk yang. Cuma nanti ini ada kesalahan juga ya Pak Den ya. Ya. Kalau misalnya ini ternyata nggak ada perubahan ya Pak Den ya. Tadi kan Pak Den pakai seleksi kondisi di atasnya ya. Nanti bakalan terjadi masalah kan ya. Misalnya ini udah keklik lagi ya. Kalau misalnya belum keklik bersihkan berarti. Bersihkan itu ya. Misalnya kalau udah dihapus harusnya nggak harusnya ini hapus yang mana gitu kan, nanti kan pusing ya. Jangan-jangan kehapus semua lagi ya. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya error handling atau event handler ya Pak Den ya. Ya. Yang mana event handlernya itu sama seperti kondisi lah ya. Ya kondisi yang mana sama seperti pada ubah data ya Pak Den ya. Ya. Nah, supaya untuk percepatan kita akan menggunakan yang tadi yang Pak Den buat ya Pak Den ya. Nah, ini. Yang ini bukan ya? Ya, betul itu Pak. Cuma nanti ininya akan dirubah tadi nama ya. Disesuaikan. Nama kita simpan di sini aja. Nah, seperti ini biar rapih kalau kata Pak Den sama case-nya. Nah, di sini ya. Jangan lupa tutupnya ya Pak Den ya. Jangan lupa ditutup. Kemudian apalagi Pak Den yang kurangnya? Nama variabel. Ini bukan nm tapi harusnya nama. Dan ini harusnya namanya alamat. Seperti itu. Apakah sudah berhasil Pak Den? Harusnya sudah Pak. Kalau tadi udah ditampilin, udah bersih juga, udah berhasil bersihnya. Kita coba running ya Pak Den ya. Kita login, running. Seperti biasa, Rendra 1 2 3 4. Login. Kita perbesar. Kita masuk ke karyawan. Nah, langsung aja nih Pak, hapus. Isi nama dulu dong, gitu kan. Artinya di sini kan ID-nya masih kosong, gitu kan ya. Ada yang mau dihapus nggak Pak Den? ID ke-6 tuh Pak. ID ke-7, sorry. Atau yang tengah-tengah tuh biar ini. Boleh lah. Yang 5 ya. Ya. Ini hapus ya. Ya. Hapus data berhasil dan ketika kita klik OK, nanti akan refresh dan auto reload gitu ya tabelnya. Ya. Nah, seperti itu. Ternyata untuk delete cukup lebih ringkas ya Pak Den ya. Karena udah semua Pak sebetulnya. Karena sebetulnya kita tinggal
ngambil dari yang ubah gitu kan, dari ubah Ya, sebetulnya yang beda cuman apa? Yang beda cuman perintah SQL-nya ya, gitu. Oke, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin Pak Den ada yang ya, akan tambahkan ya. ditambahkan? Ya. Jadi alhamdulillah teman-teman, proses dasar dari create, read, update, delete itu sudah selesai. Ini saya bilang secara dasar ya. Untuk eksplorasi itu bisa berbagai macam cara, varian yang bisa kalian bikin. Jadi tidak harus misalnya menggunakan satu form, tidak harus menggunakan delete, update, delete atau ubah pada di button, bisa saja di tempat lain atau di tabelnya langsung bisa, dan seterusnya. Nah itulah yang harus kalian explore nantinya ketika misalnya membentuk sebuah aplikasi khususnya di tugas besar, di mana tugas besar tersebut menjadi sebuah komponen untuk penilaian UAS, sehingga eksplorasi yang kalian bikin salah satunya menambah penilaian Pak ya untuk kreativitas. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ada tempat yang bingung ya, bisa ditanyakan menggunakan WAG atau Japri, silakan saja. Insya Allah kita selalu welcome untuk hal tersebut, sehingga ada momen atau bahan diskusi nih Pak Henry. Gitu. Tapi kalau nggak ada pertanyaan ya kita anggap bisa. Gitu. Kalau misalnya teman-teman lagi sambil nonton video, langsung aja tuliskan komentar di bawahnya ya. Gitu. Tapi suka ada komentar nggak Pak Hen? Kadang ada, kadang nggak ada. Berarti udah pada ini, Pak Den udah apa ya, bisa dipahami gitu. Bisa dipahami, alhamdulillah hari gitu. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu dulu. Mungkin untuk saya sendiri, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari Lebaran bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf tetap lahir jaga dan batin. Jarak. Mohon maaf lahir dan batin, Pak Deden ya. Sama-sama Pak Hen. Pak Hen, saya banyak dosa nih ke Pak Hen nih. Sama-sama. Suka ngeprank saya. Gitu. Ntar kapan-kapan kita bikin video prank lah Pak. Gitu. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih teman-teman yang menyaksikan sampai akhir video ini. Sampai jumpa lagi, semoga kita ketemu lagi dalam keadaan offline ya, Pak Deden ya, begitu pula gitu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.